Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Tinggallah harta anak dan menantu, tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Allah berikan kita kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita manfaatkan dengan segala kebaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita layak menjadi umat yang penghuni surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan hidup banyak dirasa, berbeda-beda yang kita tantangi, segala sifat manusia. Makanya kaji kita hari ini perjalanan hidup seorang ulama besar yang bernama Hatim bin Asam. Hatim bin Asam nama aslinya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Kenapa digelar Asam? Asam ini artinya tuli, Bapak Ibu. Apa maknanya? Karena dia 15 tahun tak pernah bercakap mengomentari setiap yang dia dengar. Kalau kita kan terbalik, semua mau kita komentari, tak mau kita dengarkan cakap orang. Itu lebih bedanya. Kalau Hatim bin Asam, begini aja dia. Macam mana menurut ibu? Diam. Tapi dipantaunya, dibuatnya menjadi pelajaran hidup. Oh, kayak gini modelmu ya. Oh, kayak gini sifatmu ya. Oh, begini watakmu ya. Tapi enggak komentar dia. Diam dia 15 tahun. Nah, kalau kita sikit-sikit enggak cocok ini, enggak cocok, kau pun bodoh begini, semua dikomentari. Kadang-kadang itu dibilangnya apa? Tukang cerita. Kalau enggak menceritai orang panas dalam bibirnya. Macam-macam itu kan. Makanya kaji kita ini Bu, sederhana Pak. Ada 6 perjalanan hidup yang pantas kita contoh sebagai perjalanan hidup kita nantinya. Mus'anta sahibtani ayyusai'in ta'allamta. Dia berteman bersama Saqi al-Balkhi, nama kawannya. Riwayat mengatakan dia menjadi saudaranya ataupun menjadi sahabatnya, sekaligus menjadi gurunya. Berapa tahun dia berkawan Bapak Ibu? Hatim bin Asam dengan Saqi al-Balkhi 30 tahun. Jarang ada orang sampai berkawan 30 tahun. Lah, di rumah sakit ini mungkin mulai dia pegawai sampai dia pensiun, belum tentu dia bertahan itu aja kawannya. Itulah payahnya menjaga kawan ini. Karena kawan ini macam-macam modelnya Bapak Ibu. Ada yang dia lagi suka sama awak. Oh, dia bisa punya sehat bunda. Allah kakak. Digini-ginikannya bawa. Rupanya ujung-ujungnya ngutang. Jadi ambillah pelajaran untuk kehidupan kita. Perjalanan hidup Hatim bin Asam. Apa Bapak Ibu? Selama apa kata Saqi al-Balkhi? Selama kau berkawan sama aku 33 tahun. Atau riwayat yang mengatakan 30 tahun. Apalah yang kau dapat pelajari dari aku? Apa kata Hatim bin Asam? Pertama,
Ra'aitu kullan nasi fi sakkin min amri rizqi wa inni tawakkaltu 'ala Allah. Banyak kulihat orang ragu terhadap rezekinya, maka kuambillah kesimpulan dalam hidupku bahwa rezeki manusia masing-masing sudah ditakdirkan Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di kantor ini macam-macam rezekinya nih. Ada yang naik daun, ada yang non job. Dulu dia kepala cabang, kabit, kepala bidang, kasih, kepala seksi, lain ganti kepala dinas, disenggol, ganti lagi jabatannya. Perjalanan hidup inilah yang kita pelajari. Oh, ada masanya. Ibu ini udah 2 tahun jadi kasih. Bapak ini udah jadi kabak. Ada pula terbalik, baru setahun jadi kadis. Belum balen modal, udah kena non-job. Macam-macam hidup. Tengoklah Bapak Ibu. Begitu kita buat berbeda-beda rezeki manusia ini. Yang kedua, beda pekerjaan. Yang kedua, beda rezeki ketika kita mulai lahir sampai menikah. Sampai kita punya anak, sampai besok kita udah jadi orang tua. Beda rezekinya. Ibu waktu gadis beda rezekinya dengan sekarang. Ada pula Bapak Ibu waktu gadis dia yang paling senang hidupnya. Senang kali hidupnya. Semua serba ada. Menikah, habis semua yang dibawanya ketika gadisnya. Kenapa? Ternyata dapat suami yang enggak baik akhlaknya. Kerjanya suka menjuali, habislah semua. Dulu cincinnya di jari manisnya. Gelangnya ada, kalungnya ada, kerabunya kiri kanan. Alhamdulillah habis semua. Tinggallah mohon maaf gelangnya karet. Biar jangan nampak kali gini-gini tangannya dibuatnya lah karet. Apalagi kerabunya biar jangan tompat lubangnya diambilnya batang korek api. Itulah biar jangan tumpat lubangnya. Habis semua itu. Qala Hasan bin Mu'az. Maka ada ulama mengatakan Hasan bin Mu'az. Idza kunta la tardu 'anillah kaifa tas'aluhu ridho anka. Bagaimana mungkin kalau kau tak ridho yang dikasih Allah, bagaimana mungkin ridho Allah yang kau minta? Saya ulangi, bagaimana mungkin Allah ridho yang kita minta, sementara yang dikasih Allah tak ridho kita terima. Diterima dulu dengan keridhoan, pasti Allah kasih apa yang kita minta. Muhammad Bu, ridho dulu kita beli kereta ikhlas, baru layak kita terima Allah berikan kita minta mobil. Hari ini belum terima kita ikhlas ridho minta kereta, udah bayangan tinggi yang diharapkan minta mobil kemana-mana, angan-angan tinggi, takkan bisa nyaman. Makanya jangan tanya-tanya, wah kau udah ngambil mobil kau, pandai-pandai lah kau nggak berani mana punya kita. Aduh, harus berani, mental ini mental. Kalau duit ini bisa dicari, mental yang penting. Oh, terakhir dibeli lah, asalkan bunyi klekson jantungan, takut dia tukang angsuran datang. Tengoklah dia kan. Nggak ada. Makanya Bapak Ibu, kalau kita gini rezekinya nyaman, tahu Allah, oh kau cocok gini aja lah kau. Kalau ku tengok tingkahmu kaya kau sikit kreya kau. Handphone baru aja kau udah live aja kerjamu. Handphone baru live. Halo, Assalamualaikum. Kami udah di sini loh. Kalian udah di mana? Baru handphone baru. Mungkin kalau kereta baru, kau mobil baru lebih kreya lagi kau. Mungkin nggak bisa disapa kau. Udah naik kereta aja lah kau. Gini. Itu cara Allah. Bapak Ibu. Apalagi kau rumah baru, kau kecil aja ukurannya udah sombong kau. Tak ku cocokkan, tak cocok kau rumah mewah. Gini-gini aja rumahmu. Ada pulang tebal. Nyewa aja kau udah kaya, apalagi udah punya rumah kau. Nyewa aja lah kau sampai mati. Jangan buruk sangka sama Allah. Ridho dulu kita yang kita terima Bapak Ibu. Begitulah rezeki itu. Ada rezekinya dari anak. Bu ya, belum punya anak dia dulu Muhammad tak terbuka rezekinya. Punya anak terbuka rezekinya. Itulah orang tua kita dulu. Yakin dia dari anaknya terbuka rezekinya. Makanya beranak aja kerja waktu. Oh, 8, 10, wallahu akbar. Di mana rezekinya? Yang 10 anaknya beda-beda rezekinya. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi polisi, ada jadi tentara, ada pengusaha. Di situ yang saya maksud Bapak Ibu. Tak semua, tapi ada yang menangis jamaah saya. Ustaz, aku 5 anakku Ustaz. Semua jadi Ustaz. Jadi apa? Jadi hantu Pak Ustaz. Satu pemakai, satu panako, satu pencuri, macam-macam lah Ustaz. Bekas saya kerjanya Pak Ustaz. Kalau tahu kayak gini aku tak aku izinkan lagi dari enggak aku balik aku masukkan balik gimana lagi. Betul. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia merasa rezekinya bukan sama anak. Ada nasihat yang kedua, Abdul Ad-Din An-Nibazi. Apa kata beliau? In a'taka aghnaka wa in manaka ardaka. Kalau Allah berikan kau sesuatu nikmat, berarti Allah senang kau jadi orang kaya.
Tapi kalau Allah tahan, karena sayangnya Allah tak mampu kau mengemban jadi orang kaya. Ada orang begitu Bapak Ibu. Begitu dikasih Allah kaya sikit, puam, tak bisa apa-apa. Udah banyak contoh. Dari pejabat biasa, tiba-tiba menjadi pejabat besar. Terkejut dia mendadak menjadi orang kaya. Semua diambili. Terakhir OTT tertangkap basah. Tak dinikmatinya sampai tuanya. Maka ada juga Muhammad. Mulai kecil, sederhana, pelan-pelan dia. Tak nampak dia kayanya. Kadang-kadang malu kita. Yang kaya betulan, sederhana gayanya. Yang kaya sok kaya, berlebihan cara gayanya. Yang kaya betulan biasa aja, santai dia. Makan pun dia sederhana, di mana-mana dia makan, asalkan cocok pas lapar dia, makan dia. Kalau yang sok kaya, sana aku nggak cocok lidahku ke sana, nggak cocok. Kenapa? Iya, agak lain. Aku mohon maaf lah aku ya. Namanya kan udah kebiasaan ya kan. Aku cocok Cidilaras, ayam penyet apa, Jakarta, baru cocok. Kalau yang pinggir-pinggir ini kurang, entah kenapa kayak gitu, nggak ngerti lah aku. Gayanya di rumah pun makan Indomie aja kerjanya. Jangan begitu. Mohon maaf, menyesuaikan gaya kita dengan orang lah yang paling susah hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, apa pelajaran hidup yang kita ambil dari pelajaran hidup Hatim bin Asham? Yang kedua, beliau mengatakan, Ra'aitu likulli insanin sadiqa yubsi ilaihi sarrah wa yasku ilaihi amrah. Setiap aku melihat manusia memiliki teman cerita, menceritakan rahasianya, dan aku pun menceritakan kejadianku terhadap dirinya. Ternyata Bapak Ibu, teman yang begini hanya ketika hidup di dunia. Teman curhat tu ketika hidup. Teman kita menceritakan masalah ketika hidup. Tapi apa kata beliau? Tapi ternyata teman setiaku sampai aku mati pun kubawa adalah kebaikan yang pernah kutanamkan. Itulah dia. Jadi jangan memaksakan diri awak berteman kepada orang yang hidup tak bisa bertahan selamanya. Kenapa? Suka niat disanjung nyawa. Muhammad, kadang-kadang dia benci, mulailah dihinanya kita. Hidup ini harus waspada. Hari ini dia kawan cerita kita, besok kita yang diceritakannya kepada kawan kita. Waspada. Makanya kalau berkawan awak jangan lancip kali bibir ni, tahan. Ternyata musuhku bukan teman ketika hidupku. Ternyata apa yang sebenarnya teman hidupku, teman yang mengingatku setelah matiku. Itulah teman terbaik. Mati pun awak diingatnya nama awak setiap doanya. Payah. Siapa itu? Hanya kebaikan. Yang ketiga, apa yang disampaikan Hatim bin Asham dari pelajaran hidup Bapak Ibu. Ini pula, Ra'aitu kullan nasi adun, faqultu anzuru min adui fa amma min aghtabani. Falaysa aduwi wa amma liman aghaja minni say'a falaysa huwa aduwi. Apa kata beliau? Setiap manusia kulihat pasti pernah punya musuh. Pasti ada yang pernah dia benci. Ternyata orang yang menghibahmu bukan orang yang kau benci. Orang mengambil sesuatu darimu bukan itulah musuhmu, tapi musuh terbesarmu. Walakin aduwi alladzi kuntu fi ta'atillah amarani bi ma'siyatillah fa ra'aitu dzalika iblis. Aku melihat sudah berbuat baik, tapi datang dia mengajakku berbuat maksiat. Itulah musuh terbesarku. Contoh Bu, niat awak mau mengaji datang ke musola ini, jumpa di tangga lantai 2. Mau kemana kak? Ngaji. Udahlah ke sini aja lah kita. Orang itu udah rame, ngapain pula nampak-nampak kali. Inilah dia. Yang beginilah musuh terbesar. Ibu udah niat pulang ke rumah, diajak kawan makan bakso, tak izin suami. Inilah musuh terbesar. Kau kemana kau? Pulanglah. Baru jam 4, ya Allah. Kayak gini kali kau sama laki kau. Jam 4, nggak main kau. Singgah dulu lah makan bakso. Sampai ibu pulang jam 6. Apa yang ditanya suami? Dari mana kau dia? Kawan tadi ngajak makan bakso. Kenapa nggak dikabari? Kadang-kadang bukan apa-apa. Dan entah apa-apa di jalan. Kan nggak ngerti abang. Ternyata gara-gara itu kita berbuat dosa. Ajakan seseorang. Itulah yang musuh terbesarnya. Hati-hati Bu, kan? Makanya kok diajak orang awak berbuat buruk, tahan, gak usah. Makanya biarlah awak dalam kesendirian, tapi nyaman dalam kebaikan. Apa guna mengikuti selera kawan kalau yang kita dapatkan keburukan? Coba, saya ulangi kan? Biarlah awak kesendirian, tak mau orang diajak-ajak. Pasti, nggak bisa diajak itu takut sama laki. Nggak takut sama laki. Diajarinya pula, kita perempuan jangan nurut kali. Sekali-sekali dilawan, biar ngerti laki-laki itu. Orang beginilah musuh terbesar ibu. Gara-gara cakap dia melawan ibu sama suami. Ternyata yang ngomong ini tukang melawan sama lakinya. Wajar dia ngajari begitu sama ibu. Tapi kalau ibu tolak,
Enggak bisa dikawanin. Kenapa? Oh, berapa kali ku ajak, enggak akan mau. Kau terserah, enggak akan mau. Aku bobui, mulutku mengajaknya, enggak akan mau. Pasti nanti pulang dari sini langsung ke rumahnya itu. Mana berani, mana berani, mana berani. Ternyata betul enggak ada yang mengkawani kita. Biarkanlah aku di kantor ini dalam kesendirian, tapi ku pertahankan dalam kebaikan. Selesai. Karena musuh yang membuka aib kita itu hanya di dunia. Tapi musuhmu sampai selamanya, iblislah yang menyesatkanmu sampai kau meninggalkan dunia. Itulah dia. Iblis itu tak mau kita bahagia. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Iblis membuat kita takut dalam kefakiran. Jangan kau kasih ni, jangan kau kasih ni, nanti miskin kau. Jangan bersedekah, nanti miskin kau. Setan itu. Apalagi, jangan pernah pulang kau, jangan kau layani suamimu, jangan kau layani suamimu. Udah dikodek wah laki-laki. Apa, gatal kali udah tua. Setan itu, jangan mau kau. Makanya ketika berhubungan kan dibaca doanya. Allahumma jannibna. Apa bapak, Pak? Allahu Akbar. Jadi enggak pakai doa, Pak ya, main hajar aja ya. Kacau kali Bapak. Langsung dijawabnya enggak, berarti tak pernah pakai doa. Entah bismillah aja gas, udahlah Pak. Hancur. Keke kali ibu ni. Udah lupa aku gaji mana tadi dulu. Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi musuh terbesar kita lah setan. Lah, yang keempat Bapak Ibu, ra'aitun nasa lahum talibun kullu wahidin minhum yawma wahida, fa ra'aitu dzalika malakal maut. Setiap aku melihat manusia mempunyai harapan atau incaran setiap yang dia targetkan di dunia, tapi tak tahu dia ternyata yang mengincarmu tiap hari malakal maut sudah di samping. Itu dia. Kita mengincar dunia sampai mati, tapi tak sadar kita, malaikat maut sudah menunggu kematian kita. Makanya paksa kali pun awak tak sempat beramal, sia-sia hidup ini Bapak Ibu. Muhammad, sia-sia. Makanya apapun ceritanya, sudah banyak tanda-tanda kematian sudah dekat depan mata kita. Banyak. Dari tubuh, tidak ada sejarahnya Bapak Ibu orang makin tua, makin cantik. Tak ada. Makin habis semua. Berkaca Ibu. Bandingkan foto mahasiswa Ibu dengan sekarang. Allahu Akbar. Allah. Tuhan. Sesak nafas waktu. Ya Allah. Mau dibuat macam mana glowingnya. Enggak bisa juga. Tengok laki. Astagfirullahaladzim. Udah tua kita bang. Udah tua lah. Udah jalan 50 dah tua lah. Iya bang. Makanya macam-macam lah. Apa ditegur Allah lagi? Ditegur Allah yang kedua, sisa sehat kita sudah mulai menipis dari tubuh kita. Tak ada orang makin tua makin kuat kesehatannya. Maka mulai luntur, datanglah mulai sakit gula, datanglah rematik, datanglah mulai asam urat, rematik mulailah Allah. Kenapa? Allah ini ngelungi lo kalian. Allah. Apa pantangannya? Enggak ada pantangannya. Ya, yang ada adalah jangan ku tengok pantang ku makan, itulah dia. Ya Allah Akbar. Jadi jangan ku tengok, ku makan itu dia tahu kau. Itu pula kan berarti bukan Allah benci, ditegur Allah kita. Siapa Bapak Ibu contohnya? Nabi Ayub tu dia tak mau dia sembuh dari penyakitnya. Kenapa? Tahu dia nikmat sakit itu dekat kepada Tuhannya. Coba orang yang sakit-sakit di sini Bapak Ibu. Setiap denyutan penyakitnya nama Tuhannya yang dipanggilnya di atas bibirnya. Perhatikanlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tengok kalau bapak sakit kan. Cuma laki-laki ini itu prosesnya. Apa bedanya? Bedanya laki-laki ini kalau sakit manjanya. Na'udzubillah. Manja tak tentu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa diambil bagianku? Bapak ini enggak bilang-bilang ditariknya aja. Untung aku tarik balik kan. Abang enggak tarik-tarian kami tadi kan. Sorry Pak. Aku nengok masker bapak ini pun takut. Pede ikut tengok ini merah kan.
Mana? Jadi mohon maaf ya. Jadi saya berharap hari ini jangan terlalu ambisi, bukan? Dikejar kali pun tak dibawa mati. Macam mana kaya pun kita, mohon maaf, tidak ada orang kaya kekayaannya mengiringi dia sampai kuburnya. Enggak ada. Mana ada? Siapa di antara pemilik kita atau tetangga kita paling kaya di komplek itu punya Alphard, tapi tak pernah orang kaya itu mengantar Alphardnya langsung sampai kuburan. Tidak ada. Ambulan STM juga yang ngantar dia. Enggak ada. Jadi ambisi, mohon maaf ya, maka sekarang lagi ada yang kita punya. Berbagilah terhadap orang yang membutuhkannya. Karena udah mati kita besok, belum tentu yang kita cari anak-anak kita membagikannya untuk amal kita ketika mati. Belum tentu, belum. Makanya ada kata orang tua saya, kalau orang tua sakit, kalau anak sakit, semua harta orang tuanya dijualnya untuk kesembuhan anaknya. Tapi ketika orang tua sakit, jarang anak mau berkorban hartanya untuk orang tuanya. Yang diharapkan macam mana biar cepat meninggalkan dunia ini. Bukan karena sayangnya. Banyak bahasa anak. Enggak apa-apa lah dok. Macam mana yang terbaik. Kami udah ikhlas. Macam mana pun nanti kejadiannya. Allah ikhlas. Ya ikhlas. Kenapa? Karena kita tak mau lama mempunyai orang tua selamanya. Hidup di dunia yang pernah kita inginkan. Tapi kalau orang tua, macam mana caranya dok sembuhkan anakku ini? Beda kalimatnya Bapak Ibu. Beda. Macam mana caranya? Apapun berapapun biayanya. Saya jual, saya siapkan. Tapi kalau orang tua sakit, kadang-kadang anak pun mengelak semua. Cemananya mama ini bang? Cemana lagi? Udah kita buat usahanya. Dibawa ke rumah sakit, udah. Allahu Akbar. Tolonglah bang. Apa lagi? Berdoa-doa lah kita. Undang Ustaz dulu baca Yasin 41 kan. Mudah-mudahan dikasih Allah yang terbaik. Allahu Akbar. Orang yang ambisi akan dia ingat apa yang ditinggalkannya di dunia ini. Tapi mohon maaf, sesuai dengan kebutuhan kita. Orang yang tak banyak kebutuhannya, maka tak banyak target yang ingin dia dapatkan. Pasti. Aku alhamdulillah, apapun yang dicari syukurlah. Dikejar kali pun belum tentu dapat. Maka saya kadang-kadang Pak, kadang-kadang udah sedih saya. Udah 50, 60, masih ambisi lagi jadi pejabat. Yang caleg lah, yang jadi bupati lah. Tengok nyatanya. Belum sempat dia dilantik, ternyata terlalu ambisi. Meninggal dunia. Belum udah banyak kejadian. Besok 2 hari lagi mau dilantik, belum sempat dinikmati, meninggal dunia. Kenapa? Terlalu ambisi, kesehatan tak dijaga, manfaatkan kesempatan tak pernah diberikan. Ternyata apa yang didapatkan bukan kenikmatan, ternyata kesengsaraan yang dia dapatkan. Yang kelima Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Hatim bin Asam, bahwasanya ada orang di antara kita benci melihatnya. Kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita suka. Maka kata Hatim bin Asam, kenapa seperti itu? Karena dia melihat, fakultu min aina ataita hadza? Kenapa aku benci sama orang? Kadang-kadang suka sama orang? Karena ternyata ini datang dari sifat dengkiku terhadap orang lain. Maka kalau ada kita benci di sini sama orang, bukan karena tak suka orangnya. Pasti kita tak suka dia menerima kebaikan yang dia dapatkan. Pasti. Allah dapat mobil. Ayolah, lakinya memang pejabat, makanya dibelikan lakinya dia mobil. Kalau dari dia mana dapat? Kalau udah benci kita tengok dia, pasti jawabannya kau ada hasad dalam hatimu. Tapi kalau enggak ada hasad, wah syukurlah. Banyak juga lakinya pejabat enggak diberikannya sama biniknya mobil. Syukur juga lah kakak tu kan. Alhamdulillah, kalaupun kita punya laki kayak laki dia, mungkin diberikannya juga itu. Cuman laki kita beda nasibnya. Itu pula lakinya alhamdulillah pula bagus rezekinya, laki awak kayak gini-gini lah mocok-mocok. Tahulah proyek siluman, kadang-kadang nongol, kadang-kadang enggak. Gitu lah siluman kan. Nampak kadang-kadang nampak uangnya, tak nampak piginya. Gitulah kadang-kadang. Itulah jawaban yang indah orang yang tak punya dengki. Kan? Maaf ya, saya kan makanya tidak ada orang yang dengki berbeda profesi. Tidak ada. Pasti orang yang dengki yang satu profesi. Tidak akan pernah ibu dengki menengok aku. Kenapa? Tak satu profesi. Tapi dokter mata yang lain ada yang kita lihat sukses dari kita, pasti kita benci. Kenapa? Ada hasad yang tinggal di hati. Banyak kan. Ini kliniknya kita tahu kau ramai kali. Dia dokter mata, udah dokter di sini, dokter di sana, banyak kali permainan. Mahal-mahal gitu. Padahal di sini murah, dijual di sana mahal. Mulai dibuatlah cara-cara yang lain biar orang benci melihatnya. Ternyata karena unsur dari kita lah benci karena dengki terhadap orang yang kita lihat banyak rezeki. Ustaz sama ustaz pasti satu profesi.
Umar banyak kali jadwalnya ya, kemana-mana diundang. Yang dengki ni, ala lawaknya aja itu nggak ada ilmunya itu. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, berarti udah benci terhadap orang yang satu profesi dengan dia. Jual bakso, di mana boleh? Di sana. Allah nggak enak baksonya itu, formalin semua itu, nggak ada dagingnya. Kau tengok rasakan, tengok nggak ada rasanya tepung aja, nggak ada dagingnya. Pasti yang ngomong ini ada dengki terhadap orang yang membelikan jualan. Samalah dengan itu Bapak Ibu. Maka jauhkanlah sifat ini biar nyaman hati kita. Mau baca mana rezeki orang lain, jangan pernah kita melihat kalau kita tak mampu melakukannya. Yang terakhir adalah ra'aitun nasa kullahum lahum baitun wa ma'wa wa ra'aitu ma'wal qabra. Setiap manusia berharap ada tempat tinggalnya yang dia cari. Ternyata dia lupa, aku melihat tempat tinggal yang abadi yang dinikmati adalah kuburan yang orang lupakan. Maksudnya apa? Awak capek bangun rumah, tapi lupa mempersiapkan rumah untuk terakhir. Kuburan, ternyata mati, rumah gelap, tak ada amal. Itulah yang dikatakan Nabi Bapak Ibu, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu kayak kuburan, besar, luas. Ternyata di dalamnya kayak mayat tak bernyawa, gelap, tak ada yang menerangi. Ada orang begitu banyak sekarang. Bini tak solat, laki tak solat, anak tak solat, semua tak solat. Memang mewah, tapi tak dekat dengan Tuhannya. Kubur nanti tempat terakhirnya, tak dia persiapkan. Makanya sekali-sekali sebelum meninggal awak praktekkan dulu macam mana model awak mati, biar tahu nanti awak menengok awak ketika meninggal dunia. Beli kain kapan, Bu? Kain pajak ikan, lipatkan begini, ambil kapas, masukkan bak ke hidung, masukkan, tengok begini. Oh, beginilah matiku besok rupanya ya. Datang lakinya. Oh dek, apa bang? Allahu Akbar kata. Cabut lakinya langsung kan. Kenapa? Kau dah semua tinggal tak ada lagi tu apa kan? Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Tinggallah harta anak dan menantu, tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Tak ada yang bisa membantu, semua tinggal. Ini Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati, yang kita sampaikan kajian ini adalah introspeksi diri kita, perjalanan hidup dari Hatim bin Asam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.